Hai adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini akan berisi tentang video pembelajaran IPA SD, IPA SMP, dan juga biologi SMA. Untuk itu jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Baik adik-adik, sekarang kalian boleh sambil menyiapkan notebook dan penanya ya. Dan Miss harap saat menonton video ini, kalian juga menulis hal-hal penting dalam penjelasan Miss. Oke adik-adik, jadi sekarang kita akan membahas topik ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita membahas apa saja ciri makhluk hidup, berarti yang pertama sekali kita ketahui adalah apa sih makhluk hidup itu? Nah, adik-adik, makhluk hidup itu adalah semua individu yang ada di bumi ini yang menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Berarti ada tanda-tanda kehidupan di dalam diri individu tersebut. Maka dikatakanlah dia sebagai makhluk hidup. Nah, contoh makhluk hidup ini apa, Miss? Contoh makhluk hidup itu yang paling utama dan pokok ada 4 bagian. Apa saja itu? Yang pertama adalah manusia. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Dan yang keempat adalah mikroorganisme. Nah, sekarang mungkin kalian pada bingung, apa sih mikroorganisme? Nah, mikroorganisme ini adalah hewan atau makhluk hidup di mana dia berukuran sangat kecil atau mikro. Maka biasanya yang tergolong ke dalam mikroorganisme seperti bakteri atau kuman ya, yang biasa kita sebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada virus, ada protozoa, dan yang lainnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke ciri pertama dari makhluk hidup. Pertama, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Wow, pasti kalian sudah tahu dong ciri yang satu ini. Nah, di mana makhluk hidup tentunya membutuhkan makanan dan minuman. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan energi. Karena jika tanpa makanan atau nutrisi yang masuk ke tubuh kita itu tidak ada sama sekali, artinya tubuh kita pun akan lemah, tidak akan bisa beraktivitas. Dan bukan hanya lemah, mungkin bisa jadi tubuh manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme akan mati kalau misalkan dia tidak mendapatkan makanan dan minuman dalam waktu yang panjang. Oke. Nah, yang kedua apa, Miss? Yang kedua adalah makhluk hidup bergerak. Contohnya manusia bergerak, mungkin kita berlari, berjalan ya. Itu adalah salah satu ciri bahwa kita berarti bergerak. Nah, tumbuhan juga demikian adik-adik. Tumbuhan itu juga mengalami pergerakan. Hal ini terbukti saat tumbuhan itu biasanya bisa kita lihat pohonnya miring. Atau biasanya si tumbuhan ini malah tumbuh searah dari datangnya cahaya matahari. Bukan hanya itu, akar tumbuhan juga. Dia si akar akan terus bergerak mencapai pusat bumi. Untuk apa? Untuk mengambil air dan zat mineral dari dalam tanah. Nah, hewan dan juga mikroorganisme juga demikian. Mereka tidak mungkin diam saja. Nah, burung bisa terbang, harimau bisa berlari, bahkan bisa bergerak untuk makan mangsanya. Itu membuktikan mereka juga bergerak. Oke, yang ketiga adalah makhluk hidup peka terhadap rangsangan atau yang biasanya disebut dengan iritabilitas. Oke,
Kalian pasti belum lupa dong yang Miss katakan tadi bahwa si tumbuhan itu juga mengalami rangsangan. Ada dia dengan rangsangan cahaya, yaitu seperti yang Miss katakan tadi, tumbuhan mencari atau bergerak mengikuti datangnya cahaya matahari. Nah, yang lain juga ada, seperti kalian kenal tidak, tumbuhan putri malu. Nah, ternyata saat kita sentuh, si daun putri malunya langsung menguncup. Nah, itu membuktikan bahwa tumbuhan tersebut peka terhadap rangsangan. Nah, manusia dan hewan ini bisa kita lihat mungkin saat kita sendiri mendengarkan suara petir yang menggelegar, otomatis kita langsung ketakutan. Nah, dengan ketakutan tadi yang terjadi secara tiba-tiba, maka manusia juga menunjukkan dia mengalami peka terhadap rangsangan. Hewan juga demikian. Mungkin kucing di rumah kita, dia sedang berjalan pelan-pelan untuk mengambil ikan di dapur. Dan tiba-tiba kamu sudah mengintip si kucingnya dan langsung teriak. Otomatis si kucing langsung melompat ketakutan. Itu membuktikan bahwa kucing atau hewan juga mengalami peka terhadap rangsangan. Oke, keempat, bernapas. Manusia, tumbuhan, hewan, mikroorganisme tentunya membutuhkan udara. Ya, udara ini di sana akan ada berbagai macam gas. Dan biasanya manusia membutuhkan gas oksigen untuk proses pernapasan, betul? Nah, sebaliknya tumbuhan itu malah mengambil gas karbon dioksida yang dikeluarkan si manusia dan hewan, ya. Jadi, bagaimana dengan hewan? Hewan juga membutuhkan gas, yaitu oksigen untuk bernapas. Karena jika tidak ada oksigen pada manusia, mungkin khususnya, coba kalian bayangkan kita dikurung di dalam ruangan yang sangat gelap tanpa oksigen. Apa yang akan terjadi? Mungkin tidak berapa lama kita akan langsung meninggal. Oke? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ciri kelima. 5. Tumbuh dan berkembang. Nah, ciri ini juga persis sekali kita alami. Kalau dulu waktu kita dilahirkan oleh mama, wujud kita masih sangat mungil. Tahu ya, bentuk baby ya, masih sangat kecil. Mungkin kita belum bisa berjalan, belum bisa berlari, belum bisa berbicara. Namun saat ini kalian mungkin sudah ada yang SD, SMP, SMA, bahkan sudah kuliah. Nah, artinya apa? Tubuh kita mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Tumbuhan dan juga hewan dan mikroorganisme juga demikian. Mereka juga mengalami yang namanya tumbuh dan berkembang. Dan ini bisa kita lihat tumbuhan kita di halaman rumah. Mungkin dulu masih kita tanam dalam bentuk biji, sekarang sudah berbunga, bahkan sudah berbuah. Nah, hewan peliharaan kita juga dulu masih baby, sekarang sudah sebesar anjing yang sangat besar. Bahkan sudah bisa berketurunan, menghasilkan anak lagi anjingnya, begitu. Oke, ciri keenam, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Apa ini, Miss? Nah, ini adalah salah satu ciri makhluk hidup yang tentunya harus berjalan dengan lancar. Karena apa? Kalau sisa-sisa ini tidak dikeluarkan, tubuh kita akan mengalami masalah yang besar, bahkan penyakit. Nah, sisa-sisanya dalam wujud apa? Yaitu dalam wujud keringat yang mungkin kita keluarkan. Lalu berupa air urin atau air kencing. Dan satu lagi berupa kotoran atau feses.
yang kita buang saat kita BAB. Itulah hasil ekskresi dari tubuh manusia. Nah, tumbuhan apa hasil ekskresinya? Yaitu ini bisa kita temukan saat si tumbuhan tersebut mengalami yang namanya mengembun. Pernahkah kalian lihat daun di tanaman kalian itu mengembun? Nah, itu adalah sisa dari ekspresi si tumbuhan. Namun dengan mengembunnya dia itu akan menghasilkan oksigen yang baik untuk manusia dan juga hewan. Nah, hewan juga demikian. Hewan juga kan mengalami pengeluaran urin dan juga kotoran. Oke? 7. Berkembang biak atau bereproduksi. Nah, ini juga sangat penting ya adik-adik, di mana dengan bereproduksi maka manusia, tumbuhan, hewan, mikroorganisme juga nanti akan mendapatkan populasi yang banyak atau menghasilkan individu-individu baru, menghasilkan anak, menghasilkan tumbuhan yang baru, dan itu akan berguna untuk kelangsungan hidup di lingkungan. Karena keempat makhluk hidup ini tentunya saling berketergantungan, di mana manusia tetap membutuhkan tumbuhan dan hewan kan? Dan juga mikroorganisme, karena ada beberapa mikroorganisme yang baik yang berguna untuk manusia. Demikian juga tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme juga membutuhkan manusia. Bahkan sebaliknya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, ke-8 yaitu beradaptasi. Nah, ciri yang terakhir ini juga sangat penting, di mana semua makhluk hidup tentunya harus mengalami adaptasi. Untuk apa? Untuk merasa nyaman di lingkungan yang dia tempati. Bahkan kita sendiri juga mungkin seperti itu. Mungkin saat kita naik kelas dan kita akan pastinya menemukan kelas yang baru atau teman-teman yang baru, dan di sana kita dengan sendirinya akan mengusahakan diri kita untuk beradaptasi dengan teman-teman yang baru untuk bisa diterima dan merasa nyaman di lingkungan tersebut. Tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme tentunya juga mengalami hal tersebut ya, untuk mendapatkan kenyamanan. Untuk beberapa contoh adaptasi nanti juga kami jelaskan di video selanjutnya ya adik-adik. Oke, sekarang kita sudah ada di penghujung video. Jadi, Miss harap video pembelajaran tentang ciri makhluk hidup ini berguna untuk kalian. Dan jangan lupa tetap dukung channel Miss dengan cara like video ini setelah menonton sampai di akhir. Dan Miss harap kalian jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru Miss. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya adik-adik. Bye-bye.